Halo semuanya, hari ini kita akan memasak mie dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Menit telah berlalu. Selama ini Anda bisa mengatur kucing untuk menyeduh mie yang sudah jadi. Mari kita buka dan tambahkan bumbu. Tuangkan air mendidih. Dan setelah menunggu sebentar, kita siapkan mie-nya. Mari kita coba. Mie ini rasanya tidak enak sama sekali. Sekarang kita akan memasak mie dalam 1 jam. Kita butuhkan telur ayam. Kita pecahkan 5 buah. Tuang 200 gram tepung di atas meja. Kita hanya menatkan kuning telurnya dengan tangan kita. Kita buat corong dalam tepung. Dan isi dengan kuning telur. Lalu tambahkan sedikit minyak zaitun, garam, dan kita mulai aduk. Pertama dengan garpu. Lalu dengan tangan kita. Adonan telur sudah siap. Bungkus dalam film dan diamkan selama 15 menit ini. Kemudian taburkan tepung di atas meja. Kita keluarkan adonan yang sudah diseratkan. Lalu gulung dengan rolling pin-nya. Saat kita memiliki lapisan adonan yang besar, kita mulai melipatnya. Dan potong-potong tinggal melurus. Setelah diluruskan minyak saja, cukup dilempar saja dengan jari. Jadi kita kirimkan untuk dimasak. Ini bukan pasta kering, jadi dimasak lebih cepat. Biasanya 2 menit dan dapat dikeringkan melalui saringan. Dan potong palem dari lada Bulgaria juga. Dan potong menjadi potong-potongan kecil. Berikutnya adalah wortel. Kita rencanakan sehingga kita mendapatkan piring-piring tipis. Dan ini sudah menjadi sorotan kecil. Yang terakhir adalah paha ayam. Mari kita potong-potong. Tuang minyak ke atas penggorengan. Lalu goreng ayam terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian kita tambahkan sayuran. Goreng hanya beberapa menit. Jadi, ayo buat saus berbahan dasar kecap. Saus pedas sriracha. Saus teriyaki. Cabai. Lada hitam dan merah. Tetap bercampur rata dan saus sudah siap. Lalu kita letakkan ke woknya. Ini mie telurnya. Lalu campur untuk terakhir kalinya. Kita perlu angkat dari kompor dan pindahkan ke mangkuk. Saat ini mie sudah siap dalam 1 jam. Mari kita coba.
Ya, mie ini hanya 10 kali lebih enak dari yang sebelumnya. Rasanya manis asam pedas. Baiklah, mari beralih ke mie yang akan makan waktu seharian untuk mempersiapkannya. Khusus untuk kita memesan mie kisar dengan produk Cina. Banyak hal yang menarik dalamnya. Mari kita buka. Dan hal yang pernah kita ketemui adalah kacang hitam ini. Kita akan membuat pasta khusus dari mereka. Buka dan tuangkan. Lalu tuang. Isi dengan air. Dan biarkan dalam bentuk ini terendam selama 8 jam. Yang berikutnya ada dari kotak Cina adalah minyak wijen. Kita akan menggoreng semua yang ada atasnya, rasanya tidak biasa. Rasanya ini gosokkan jahe. Tambahkan cabai kecil. Tiriskan sisa air dari kacang hitam. Dan juga ke dalam wajan. Pertama, goreng sedikit. Dan isi dengan air. Ini juga termasuk kecap, gula, dan cuka. Masak kacang sampai empuk dan tuangkan isi ini. Lalu kita tuang wajan ke dalam blender. Giling semuanya menjadi pasta. Selesai. Tuang pasta kacang ke dalam mangkuk. Lalu berikutnya adalah bubuk Cina kansu ini. Ini adalah alkali untuk adonan yang membuatnya rasa sangat kental. Kita buka dan tuangkan 30 gram ke dalam panci. Tuangkan 70 ml air dingin. Kita menutup panci saus. Dan kocok hingga larut menjadi bubuk dalam air. Kita juga butuhkan tepung Cina dengan kandungan gluten yang tinggi. Kita kirim 1 kg ke mangkuk. Tuang setengah liter air dingin. Di sini kita tambahkan setengah dari campuran kita dengan 20 gram garam dan masukkan ke dalam adonan. Adonan diuleni selama 30 menit. Kita bungkus dalam sebuah filmnya. Dan kita kirimkan ke lemari slice selama 2 jam. Ini sudah istirahat. Tuang minyak ke atas meja. Lalu kita cetak adonannya. Kita taruh di atas minyak. Hancurkan. Tuangkan air dengan bubuk kansu ini untuk kekenyalan dan uleni. Lalu aduk. Rasanya adonan ini lebih permen karet yang besar. Kita bentuk sosis darinya. Kita regangkan tubuh ke samping. Lalu kita putar menjadi kuncir ini. Lipat 2 lagi. Dan ulangi tindakan yang sama selama 10 menit lagi. Berkat ini, adonan akan meregang lebih baik. Lalu kita potong kecil-kecil, tutupi dengan film, dan diamkan selama 10 menit. Jadi, kita ambil 1 potong. Taburi dengan tepung Cina dan ini, gulung menjadi tabung. Lalu, kita akan regangkan. Kita butuh lipat 2 kali, regangkan lebih keras, lipat lagi, regangkan, dan ulang ini beberapa kali. Ternyata mie ini begitu kental. Kita kirimkan untuk dimasak. Mie seperti dimasak dalam waktu 30 detik. Lalu tiriskan melalui saringan.
Setelah itu kita kembali. Agar mie tidak saling menempel, tambahkan minyak wijen dan aduk. Setelah itu rata. Untuk isian, potong bawang bombay menjadi potongan besar. Lalu bawang ini kita potong. Dan singkuem. Juga jamur champion, setiap jamur dipotong menjadi 4 bagian. Jahe segar, pertama kita kupas dengan sendok. Dan potong dulu menjadi telat setipisnya. Lalu dengan sedotan megatonnya juga. Perut babi ini kita potong menjadi prinsip yang sama. Selesai. Udang dan cumi akan dimasukkan ke dalam mie ini, tetapi harus direbus terlebih dahulu. Secara biasanya 30 detik dan kita tangkapnya kembali. Selesai. Mari kita ambil pasta kacang kita. Anda juga membutuhkan saus tiram ini. Kaldu ayam dalam bentuk butiran, monosodium glutamat digunakan sepanjang waktu di Asia, minyak wijen, dan kita pergi keluar. Kita akan masak dengan oven yang reaktif ini, tapi pertama-tama kita akan potong kayu bakar menjadi serpihan kecil. Jadi, kita akan buka kompartemen untuk kayu bakar, kita nyalakan bahan bakar kering, lalu kita buang. Anda bisa letakkan serpihannya. Kompartemen ini bisa ditutup, tetapi ventilasi udara sebaiknya dibuka. Api menyala, dan Anda bisa menuangkan minyak wijen ke dalam woknya. Goreng daging babi terlebih dahulu. Lalu, tambahkan 2 jenis bawang bombay dan aduk. Kita tuang kecapnya. Untuk jahe, ini champion, dan makanan laut. Goreng semua ini di atas api megasil. Sedikit gula pasir. Saus tiram juga. Kaldu ayam yang sudah dihaluskan. Monosodium glutamat untuk menambahkan rasa. Sedikit pasta kacang kita. Lalu campur lagi. Isi semuanya dengan air. Selain itu, Anda perlu mengecerkan sedikit kanji. Lalu kita tuangkan ke dalam wajan agar saus menjadi lebih kental saatnya menambahkan mie. Dan terakhir kita potong daun bawang. Lalu pindahkan ke wok. Dan campur untuk yang terakhir kalinya. Ini sudah siap. Kita pindahkan ke mangkok. Halo semuanya, dalam video terakhir ini kita masak ikan surgeon yang besar. Dan dari sini kita mendapatkan ikan paling besar seperti ini. Seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan membuat sup. Tapi ini tidak akan menjadi sup biasa.
Pada sebuah lelang, kita beli resep yang sangat tua untuk sup ikan kerajaan dari abad 18 ini, dan ini adalah resep yang akan kita gunakan hari ini. Resepnya disebut Triple Royal Air with Saffron. Dijelaskan dalam resepnya bahwa 3 kali lipat karena dibuat dengan 3 jenis ikan yang berbeda. Kaldu pertama direbus dari kepala ikan dan sturgeon ini, dan oleh karena itu kita mulai dengan kepala. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuang insangnya ini. Jika hal tidak dilakukan, motong mereka. Selesai. Kita pindahkan kepala ini ke wastafel dan kita gosok serta membuang lendirnya dengan baik sehingga seperti sempurna. Kita juga memiliki tulang sturgeon ini. Kami juga menggunakan untuk sup. Kita motong dengan irisan yang sama. Dari tulang punggung ini kita buang tulang lunaknya. Siapkan sup di dalam kuali ini seperti yang harusnya. Masukkan potongan pula ini ke dalam kepalanya dan kita dalam kuali ini. Tuangkan air ke dalam atasnya. Kita potong beberapa kayu. Kita butuh banyak kayu seperti ini. Taruh alkohol kering di atas kompor, nyalakan. Lalu nyalakan. Masukkan kayunya. Masak sup yang bernama kuping ini sangat perlahan tanpa mendidih. Dengan cara ini kaldu menjadi sekaya mungkin. Bersihkan pembusa diperlukan secara berkala. Tiga bawang bombay ini dalam kulitnya dikirim dan direbus. Tertulis dalam resep bahwa ini memberikan warna kemasan pada kaldu. Sementara itu kita siapkan segala sesuatu untuk kaldu kedua. Kita butuhkan ikan kecil ini, yaitu ikan kakap. Kita beli tempat ikan kakap ini. Mari kita hancurkan mereka. Yang satu ini juga memiliki kaviarnya. Jadi kita potong insangnya. Bilas dengan baik. Dan taruh ke tempat ikan kakap ini bersih dan siap bertaruh. Kita bersihkan semua dalam ikan kakapnya. Di atasnya kita taruh banyak sayuran hijau ini, yaitu dill dan peterselinya. Dan ikan ketiga, sop ikan ini adalah ikan sander. Bagi saya ini adalah ikan yang paling lezat dari semua ikan yang sama ditangkap di perairan kita. Hal terbaik tentangnya adalah memiliki sedikit tulang. Kita potong perutnya dan buka isi perutnya. Potong insangnya. Selesai. Masukkan. Potong kepala sendernya.
Masukkan juga ke dalam kain kasa ini. Lanjutkan sahitan pada perut. Dan potong setengah bagian ikan, potong melalui bagian rusuk. Pisahkan bagian daging kedua ini. Lipat bangkai beberapa kali dan kirimkan ke kepalanya. Potong semua sirip. Kemudian potong. Potong semua filetnya. Ulangi hal yang sama dengan filet kedua ini. Kita dapatkan 2 filet, tanpa tulang sama sekali. Ini akan menjadi bagian daging dan sup ikan kita. Potong filet menjadi potong-potongan yang nyaman. Selesai. Dan semua sisa-sisa makanan juga dimasukkan. Dan ini adalah semua rempah-rempah kami tambahkan. Lalu semua dikumpulkan. Dan juga garam. Lalu kita masukkan dalam kantong. Lalu kita ikat. Sup ikan telah mendidih selama 2 jam. Keluarkan kepala ikan sturgeon ini. Dan semua bagian dari ikan sturgeon juga. Mari kita letakkan kantong kasa kita. Harus direbus selama beberapa jam juga untuk memberikan semua rasa pada kaldu. Sementara itu, mari kita siapkan sayuran, wortel, dan kentang. Kedua sayuran akan dikupas. Potong wortel memanjang dan menjadi setengah lingkaran. Dan kentang menjadi irisan. Kaldu kedua sudah mendidih. Lepaskan kantong kasa. Semua rasa di dalam kantong dalam rasa ke dalam kaldu. Keluarkan juga daun bawangnya. Tidak mungkin mengumpulkan semua busa dari permukaan kaldu dengan sempurna, jadi kita ambil bagian bersih dari saringan. Di dalamnya kita juga naruh ikan kasa dan saring kaldunya.
Selesai. Taruh kembali kuah yang mulai bersih dan isi dengan kaldu murninya. Kita masukin nih semua kentang dan wortel cincang. Terus kita tutup. Dengan ditutup untuk membuat mendidih lagi. Jadi, mari kita kembali ke kepala surgeon rebus ini. Meskipun semuanya terlihat biasa saja, namun masih ada banyak daging di sini. Jadi kita pisahkan dari tulang. Dan kita pindahkan ke mangkuk. Nih, isi lebih dari separuh mangkuk dan dengan daging bersih. Kita perhatiin nama sup ikan yang kita buat. Sup kerajaan 3 kali lipat dengan kunyit. Ambil lesung, taruh garam, dan rempah-rempah termahal dunia ini dengan kunyit. Masukkan ke dalam lesung, dan giling dengan garam. Sehingga aromanya mengembang dan keluarkan warnanya. Tuangkan ke dalam sup. Lalu kita tuangkan. Lalu aduk. Supnya hampir siap nih. Masukkan ke dalam potongan-potongan bak. Dan juga daging ikan surgeon. Lalu kita tuangkan vodka. Dalam resepnya dijelaskan bahwa inilah semacam ritual. Cara untuk memecahkan usisan dengan berbagai jalan yang sepanjang sakral dengan ikan. Dan untuk mencium bau asap, kalian perlu celupkan batang kayu yang terbakar. Pada titik ini sudah siap, dan kita sudah mengisi piringnya. Ternyata sup ikan yang sangat enak dengan banyak daging. Nah, mari kita coba.